Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Baik yang berada dalam masjid maupun yang berada yang sedang menonton di Project TV, nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang sangat banyak jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Karena wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apa saja yang kalian peroleh semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya saat ini kita tidak yang mengulang nikmat Allah, yaitu nikmat sehat. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man asbaha minkum man asbaha aminan fi sirrihi mu'afan fi jasadihi wa lahu qutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu dunya bi hadzafiriha. Barang siapa di waktu paginya atau di harinya aminan, merasakan aman di tempat tinggalnya. Alhamdulillah kita aman. Tengok negara-negara lain ya, ada perang, ada gempa, ada banjir, kita aman, alhamdulillah. Kemudian sehat jasmaninya, alhamdulillah kita sehat semuanya. Ya, fashkurillah, syukuri Allah Subhanahu wa taala, karena dengan mensyukurinya, dengan dimana kita menambah ketaatan, menambah amal ibadah kita, itu termasuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya menuntut ilmu ini, insyaallah kita akan ditambah sehat oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian hari itu dia memiliki makanan, bukan untuk seminggu, sebulan, setahun. Hari itu dia punya makanan, sekali makan saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah dunia diciptakan buat dirinya dari segala sisi. Jadi semuanya kita adalah orang kaya, alhamdulillah. Ya, kita tidak ditakdirkan Allah minta-minta. Ya, kita telah diberikan oleh Allah tiga ini, aman, sehat, memiliki makan hari itu, maka syukur nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kemudian nikmat menuntut ilmu yang bisa hadir seperti ini, amannya, makmur, sentosa, tidak ada gangguan, ini juga nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi SAW mengatakan man yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, Allah pahamkan agama. Allah mudahkan jalan dia menuju masjid, menuju majelis-majelis ilmu untuk mendengarkan firman-firman Allah, sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mengatakan orang yang dikehendakkan kebaikan oleh Allah bukakan dunia, tidak. Bahkan yang Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabat, kalau dibukanya dunia buat kalian saling hasad, hasadi, bahkan saling mengganggu leher, disebabkan oleh dunia dan terbukti. Makanya carilah warisan para nabi, yaitu ilmu. Dan Nabi SAW, innama al-anbiya innahu warathu al-ilma faman akhadahu akhadha bi hadd wa
ambil bagian yang besar ini, jangan bermalas-malasan. Hari ini insyaallah ya, ilmu yang akan kita kaji yaitu dosa besar yang ke-18. Benar tidak? Yang ke-18. Kemarin dosa besar yang ke-17 kita bahas panjang lebar, itu dosa besar homoseksual atau lesbi. Sekarang dengan nama LGBT yang menyebabkan azab Allah dunia akhirat. Hari ini yaitu yang ke-18, qadfu al-muhsanat. Qadfu artinya menuduh. Menuduh apa? Menuduh zina. Al-muhsanat yaitu wanita-wanita yang menjaga diri yang mereka telah menikah. Seorang perempuan yang telah menikah, dia menjaga dirinya, dia mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia lalai dari kemaksiatan. Maksud lalai dari kemaksiatan, HP aja enggak punya. Bergaul aja tidak dengan wanita-wanita, maka tiba-tiba datang tuduhan kepadanya. Bukti ada yang mengatakan bahwasanya ente berzina. Siapa? Atau seorang wanita langsung mendatangi, atau seorang laki-laki mendatanginya, ente berzina. Ya. Atau seorang laki-laki menuduh temannya, ente berzina. Baik langsung atau mengabarkan, memfitnah atau menebarkan desas-desus kilawakon, maka ini termasuk qadfu al-muhsanat. Dosanya dosa besar. Hukuman bagi orang yang menuduh wanita suci seperti ini yang tidak berbuat fujur, berbuat zina, maka yang menuduhnya dicambuk 80 kali cambukan. Tengok di situ kalimat muhsanat. Adapun jika yang dituduh wanita yang tidak muhsanat, yang belum menikah dituduh berzina, maka hukumannya bukan 80 kali cambukan. Maka yang menuduh itu ditazir. Ditazir itu dikasih hukuman agar jerah. Dan ini bukan perbuatan dilakukan oleh setiap orang, bukan, tapi dilakukan oleh pemerintah. Bisa dipukul, digebuki sampai bengek, atau dipenjara, terserah pemerintah. Jadi ta'zir. Kan dalam Islam hukuman itu ada 3. Yang pertama qisas, yang kedua hudud, yang ketiga ta'zir. Qisas seperti seorang membunuh, dipenggal kepalanya, membunuh, cucuk mata, cucuk pula mata, mata tangan, patah pula tangan, itu namanya qisas. Qisas kata Allah hayatun, kehidupan bagi kita, terbukti. Tatkala diterapkan qisas di sebuah negara, di sebuah negeri, kehidupan aman makmur. Sahih? Tengok negara yang menegakkan hukum qisas, mikir-mikir nak bunuh. Coba negara yang tidak menerapkan hukum qisas, kematian di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, gara-gara ayam murah, ketumbur, mati udah itu jauh. Benar tidak? Coba di negara yang menerapkan qisas, mikir-mikir mereka mau membalas. Ya bagaimana mereka menjauhi emosi waktu itu? Karena kalau sudah emosi, syaitan berbuat di situ sehingga dia mukul, yang ini mukul, sehingga ngambil senjata, akhirnya membunuh, akhirnya dua-duanya harus dibunuh. Yang ini terbunuh, yang ini diqisas. Kalau seandainya di Arab Saudi misalnya menegakkan hukum qisas, setahun paling sekali terjadi. Coba di negara yang tidak menerapkan hukum qisas, tengok pembunuhan dalam setahun berapa ribu. Itu negara yang menegakkan hukum Allah Azza wa Jalla, hayatun, yang mereka diberikan kehidupan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini tidak dijelekan nama hukum Allah ini. Kejam sekali penggal kepala, ya kan? Katanya, masa manusia dibuat seperti hewan. Dia dibunuh pula, kejam sekali, tidak kejam. Malah inilah hukum yang paling adil.
Al-jazaa min jinsil amal, balasan tergantung perbuatan dia membunuh orang pun dia dibunuh. Itu hukuman pertama di dalam Islam, yaitu qisas. Dan qisas biasanya dilakukan di tempat ramai, dilakukan di depan orang-orang setelah Jumat biasanya, agar orang memperhatikan melihat itu sehingga mereka ribuan kali mikir ingin berbuat pembunuhan. Yang kedua, hukum hudud, had. Mencuri potong tangan, zina dirajam. Kalau zina sudah muhsan dirajam, kalau zina tidak muhsan dicambuk kemudian diasingkan. Itu namanya hukum had. Dua-dua ini ada kadarnya di dalam syariat Allah Azza wa Jalla. Qisas ada dalilnya. Ya, kalau yang bunuh dihukum membunuh. Ya, kemudian had, hudud ada juga. Yang berzina ini dari Islam hukumnya ini. Adapun ta'zir ini diserahkan kepada pemerintah. Kalau seandainya dia dihukum pukul tidak jerah juga boleh ditambah lagi. Di dalam riwayat Imam Muslim ada pun cambuk. Kalau seandainya orang yang dita'zir ingin dicambuk, maka tidak boleh melebihi 10 kali cambuk. Ada sisa hukumannya diserahkan kepada pemerintah. Intinya ta'zir untuk membuat jerah. Contoh ahli bid'ah yang membuat bid'ah itu, kalau pemerintah ahli sunnah wal jamaah itu dihukum orang-orang seperti itu. Kalau bid'ahnya dampaknya membuat banyak kufur manusia, maka diserahkan kepada imam hukuman apa buat dirinya. Dia berselisih para ulama apakah boleh sampai ke tingkat dibunuh dia atau tidaknya. Dia berselisih, para ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Contoh ahli bid'ah yang menyebarkan bid'ahnya, atau perampok pembegal yang meresahkan banget masyarakat, dihukum dilepas balik lagi, dihukum dilepas balik lagi. Nah, ini musuhnya ta'zir sampai qatil, sampai dibunuh. Tapi di sini ada perselisihan para ulama. Itu hukum dalam Islam, hukuman bagi orang-orang yang berbuat dosa. Pertama qisas, yang kedua hudud, yang ketiga ta'zir, ki'ain. Azzara yu'azziru ta'ziran. Qadful muhsanat, menuduh wanita-wanita yang telah menikah yang menjaga diri dari perkara-perkara keji dituduh berzina. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi muallif al-Imam Az-Zahabi membawakan firman Allah, surah An-Nur ayat 23. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim." Sesungguhnya orang-orang yang yarmun, roma yang melempar, maksudnya menuduh. Al-muhsanat, wanita-wanita yang telah menikah, al-afafif 'anil fujur, al-muhsanat yang menjaga diri dari perkara-perkara keji. Seperti wanita-wanita pingitan, jarang keluar rumah, jarang bergaul, WhatsApp gak punya, Instagram gak punya, Facebook gak punya, tiba-tiba datang kabar dia berzina. Olehnya itu billah, maka yang dihukum siapa? Yang dituduh atau yang menuduh? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, orang-orang yang menuduh, wanita-wanita yang menjaga diri dari fujur, al-ghafilat, yang mereka ghafil, lalai. Mereka ini lalai dari perbuatan-perbuatan keji. Maksud lalai, mereka tidak berbuat sama, mikir aja tidak, apalagi berbuat. Al-mu'minat, mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada rukun iman. Lu'inu, yang menuduh, dilaknat. Laknat maknanya dikutuk, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap dosa yang berakibat laknat maka disebut kabair, maka disebut dosa besar. Dosa yang dilaknat, kutuk, diazab di dunia maupun di akhirat, maka ini disebut dosa besar. Lu'inu fid dunya wal akhirah,
dilaknat di dunia dan di akhirat. Bukan hanya di dunia dilaknat, di akhirat pun dilaknat dia. Walahum 'adzabun 'adzim, bagi mereka azab yang sangat-sangat besar. Apa makna ayat ini? Bayangkan menuduh orang berzina saja segitu azabnya dari Allah Azza wa Jalla. Begitu hukumannya dari bagaimana orang yang benar-benar berzina. Menuduh zinanya kayak gini hukuman. Bagaimana orang yang berzina itu sendiri. Paham maksudnya? Berarti perkara zina berat. Tak kala menjatuhkan orang berbuat zina, berarti menjatuhkan dia ke dalam jurang kebinasaan. Karena zina dosa sangat besar. Menuduhnya ini siksanya, menuduhnya ini hukumannya. Hati-hati berbuat zina. Yang belum nikah cepat nikah. Usah masih muda, aku masih 30. Muda aku tua 30 ya. Dekati 30 muda. Ya. Sayang, kasihan. Ya, kasihan. Apa yang dicari, apalagi yang dinanti. Kiamat dekat kata Allah. Iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar kata Allah. Kiamat dekat sekali. Lah apa yang ditunda? Umur terbatas. Umur ente 30, sisa 30 kalau nyampe corona ini. Fitnah zina menyambar-nyambar. Fitnah zina menyambar-nyambar. Ente belum nikah dituduh orang zina, sakit hati ya. Cepat menikah, jangan nunda, jangan nunggu ya, banyak uzur, ada mumpung lagi Allah kasih jalan keluar ya, kemudahan cepat menikah, kecuali yang buntu nih ya, al-buntu ya. Ya, dia harus shaum, dia harus berpuasa. Menikah itu juga butuh dana ya, nikah aja seperti itu. Untuk apa? Menghindari dari perbuatan zina. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat 4. Walladzina yarmuna al-muhsanat, dan orang-orang yang menuduh zina, orang wanita-wanita yang muhsanat menjaga diri dari perzinahan, tsumma lam yatu, kemudian mereka tidak mendatangkan 4 saksi. Dan kalau kita ingin menuduh seorang zina atau tidak, maka pastikan ada saksi 4. Yang paling afdal kita tidak ada jadi saksi. Yang paling afdal kita tidak menjauhi perkara itu. Yang afdal kita datangi dia saja. Apa maksudnya? Kalau seandainya ente tidak mau 4, cuma punya 3, jangan, ente akan dihukum. Malah ente yang dicampur. 2 sama dicampur. Apalagi kurang dari situ. Apalagi ente dewean. Video dicampur juga. Oleh zaman main video baca video baru. Ini anak punya orang. Ini video orang ini TPT lah. Oh iya. Dalam Islam, tatkala ingin mengatakan si fulan berzina, wajib mendatangkan 4 saksi, dan 4 ini benar-benar melihat dengan mata kepalanya, bukan melihat dengan hati. Boleh. Saya benar melihat, tapi menjebak. Ya ada motai. Ini ya tidak diambil, bohong. Jadi 4 saksi benar-benar melihat bareng sama dia. Ya. Jadi itu menunjukkan mereka ini juga ya tukang ngintip. Kalau dia melihat, ya kan, uji dia, ngajak yang tepat. Kecuali tidak sengaja mereka berlima melihat. Sahih, wallahi kami melihat itu. Karena percaya ini ada saksi 4. Hati-hati mencari saksi sembarang. Ternyata satunya tak tahu menahu, maka urusan itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Dengar lengkap ayatnya. Orang-orang yang mereka menuduh wanita yang menjaga diri dari berzina, dia berzina. Kemudian tidak mendatangkan 4 saksi, fajliduhum, cambuk mereka. Siapa mereka? Dia menuduh. Kalau mereka menuduhnya dia sama 3 orang, berarti cambuk mereka. Harusnya 5, dia dan 4 saksi, cambuk. Ya.
Berapa kali? 80 jalda. Dicambuk 80 kali cambukan. Cambukan yang mutawassit kata para ulama. Cambukan bukan yang menyebabkan sekali cambuk patah pinggangnya, bukan. Karena tujuan mencambuk ini bukan untuk membinasakan dia, tapi untuk menjerahkan dia. Cambuk sampai 80, biasa 20 lah. Oh, ya Allah, jangan terus, enggak boleh kata Allah, jangan nunjuk kesian sama sekali. Walaupun keluarga dewe. Kalau kita lindungi, apa akibatnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melindungi penjahat, orang jahat ya, penjahat, zina, kita lindungi, apa namanya? Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat. Melindungi pelaku narkoba, melindungi pembunuh, melindungi ahli bid'ah, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatnya baik, niatnya baik, dia dapatlah laknat. Banyak terkadang seperti itu. Oleh karena Nabi sallallahu mengatakan tentang putrinya Fatimah, kalau seandainya Fatimah mencuri, tetap tangannya. Kalau Fatimah mencuri, potong tangannya. Dekatin Nabi basa-basi dalam hukum Allah Azza wa Jalla. Padahal Fatimah anak kesayangan, satu-satunya anaknya wanita, ya, yang menyertai beliau, yang lainnya meninggal dunia, tinggal Fatimah. Beliau katakan seperti ini. Setelah Fatimah setelah 6 bulan Nabi SAW meninggal pun menyusul Rasul SAW. Begitu Nabi SAW kepada hukum Allah Azza wa Jalla. Anak sendiri yang dijamin surga, beliau tidak ada yang namanya kasih sayang kalau dia melanggar hukum Allah Azza wa Jalla. Apalagi kita, bukan keturunan Nabi, bukan orang Arab. Kalau Arab pun Arab Nabi, ya kan? Itu kalau dewek, kalau mancung miring sebelah. Jangan, jadi jangan berharap kita ini ya apa namanya, memiliki nasab yang besar, indah, dan seterusnya bisa menghalangi dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan sabda Nabi Muhammad SAW, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Jauhi kalian 7 yang membinasakan. Beliau menyebutkan di antaranya qadfa al-muhsanat, menuduh wanita baik-baik berzina. Menuduh wanita baik-baik yang lalai dari perbuatan tersebut lagi mukminat berzina. Ini termasuk yang membinasakan. Membinasakan siapa yang menuduh tersebut? Dunia akhiratnya. Hati-hati menuduh. Hatta kita mengatakan si fulan kafir, bukan hanya berzina. Kalau kita menuduh si fulan kafir, kekafiran tidak ada padanya, kembali ke kafir itu kepada kita. Menuduh dia fasik, kembali kefasikan kepada kita. Hati-hati. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan kita tidak akan mati sampai kita melakukan perbuatan yang kita tuduhkan kepadanya. Hati-hati. Jadi cross check penting. Itulah kata Allah, idza ja'akum fasiqun fatabayyanu. Apabila ada kabar kila wa qad dari orang yang fasik. Orang fasik itu adalah pelaku maksiat, orang yang tidak sholat fasik, orang yang tak puasa fasik. Walaupun sholatnya ya, dia tinggalkan sewaktu, tetap dikatakan fasik. Ya, orang fasik hati orang keluar dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Mundur Ustaz, masuk. Mundur masuk. Kalau dia ngomong, kata Allah, fatabayyanu, cross check. Ya, diteliti dulu omongan dia. Jangan engkau menimpakan musibah kepada orang lain yang ujung-ujungnya engkau menyesal, kata Allah. Makanya kalau ada broadcast, barang siapa yang menyebar 7 orang setelah engkau mendapatkan ini, pikir dulu. Engkau menyebarkan bid'ah, menyebarkan kesyirikan. Jika sudah tersebar, kau tidak akan bisa mengambil untuk selama-lamanya. Bagaikan ucapan ini, SMS share itu bagaikan ucapan. Kayak para ulama itu kalau ingin mengucapkan itu ya tawakuf dulu, berhenti dulu. Ya idza nawa lillahi yatakallam. Jika dia niatkan memang karena Allah dia berucap, jika tidak mereka tidak berucap. Kenapa coba? Karena kalam itu kalau sudah terlepas dia tidak akan bisa diambil lagi.
Kalau seandainya ucapan itu bagaikan perak, maka dia adalah emas. Makanya tak kalah kita mendapatkan kabar-kabar zaman muda-muda sarser-sarser, yang bahaya. Kalau jelas dia riwayat Sahih Bukhari Muslim, inti paham mengerti, tidak menyebabkan fitnah, bagus. Ini tidak jelas-jelas. Barang siapa menyampaikan kepada 7 orang, maka rezekinya akan melimpah. Lah, ini syirik. Pernah ada presentasinya? Lemah. Banyak kali, dan itu berulang dari zaman nenek moyang kita dulu sampai sekarang ada putar-putar terus. Nah, putar-putar karena yang mutar dan mengesennya itu tidak tabayun. Paham maksudnya? Bukan hanya menuduhnya bahaya, yang kayak gini pun berbahaya. Apalagi zaman sekarang. Sekali ente ngeser ribuan, miliar, jutaan miliar terus seperti ini. Jadi kita seorang mukmin jangan mudah buru-buru. Kata Nabi, al-ajalatu minasyaitan. Buru-buru itu termasuk perbuatan syaitan. Kemudian beliau membawakan hadis Nabi SAW, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisani wa yadihi. Kata Nabi, seorang muslim adalah, kita muslim bukan? Kalau mukmin kita mukmin insyaallah. Muslim iya, wajib katakan muslim. Ada itu muslim, enggak tahu apa muslim itu. Kafir kan? Karena muslim lawannya kan kafir. Wajib kita mengatakan diri muslim. Tidak boleh kita malu-malu. Hatta ente berada tinggal di negeri non muslim, katakan anak muslim. Kita harus berbangga dengan kalimat muslim. Harus bangga. Kalau baca kontumer kan? Tengok Abu Dzar radhiyallahu anhu tatkala dia masuk Islam, pertama kali masuk Islam, dia minta izin kepada Nabi sallallahu mengumumkan keislaman di depan Ka'bah. Betul. Digebuki. Saking bangganya dengan Islam. Kita sekarang tidak ada yang mukuli, tidak ada yang mencaci maki, tidak berani orang kena ham mereka. Ini malu mengatakan diri muslim. Malu memakai pakaian muslim. Waliyadzubillah. Malu berpeci. Tunjukkan keislaman. Kita kalau Umar dia mendatangi Syam, kalau dia membuka Syam, bayangkan membuka Palestin yang dulu dikuasai Nasrani, dia mendatang itu dalam keadaan baju compang camping, sendal sepatunya di teteng kayak gini. Padahal dia Amirul Mukminin. Abu Ubaidah al-Jarrah, mana cara ini biasanya? Kamu ini Pak Presiden misalnya kan? Malu. Kenapa imam seperti ini? Apa kalimat Umar yang dia katakan, yang dicatat oleh ahli tarikh? Sesungguhnya kita ini dimuliakan oleh agama Islam. Tidak ada kemudian kecuali dengan agama Islam. Tidak ada kemudian kecuali dengan agama Islam. Nah, yang jadi bertanya, muslim itu siapa sih? Apakah saya ini sudah muslim yang diinginkan tadi? Yang kata Nabi, kullu ummati yadkhulul jannah, semua umatku masuk surga, yaitu umat Islam, umat muslim. Sampai 2/3 umat Islam masuk Islam dari umat-umat yang lain. Masya Allah, Nabi berharap setengah penghuni surga dari kita. Nah, kita ini masuk dan muslim. Siapa yang dikata Nabi sallallahu? Man salimat muslimun. Orang yang muslim lainnya selamat dari lisannya, selamat dari celotehannya, selamat dari ribahnya, selamat dari lisan omongan dia. Mana kita? Udah itu kau tak? Astagfirullahaladzim. Akhi, engkau mengatakan si fulan begini, itu muslim, bukan non muslim, bukan itu sesuatu yang merendah. Dia mulia dari kata muslim. Tumpahnya, hancurnya Ka'bah lebih baik daripada tumpahnya darah seorang muslim tanpa hak. Seorang muslim sama aja dibunuh kalau kita jatuhkan martabat dia. Ente ngomong sekedar si fulan itu setawa. Jadi yang dengerin pas ketemu hancur. Kehormatan dia. Ente yang menanggung dosa dibunuh sampai ke akhirat, ente akan di mana ente nanti
semua perbuatan amal soleh pahala ente yang diterima Allah akan diambil oleh orang ini. Jadi hati-hati berucap. Akhi, gimana si fulan ini, ustaz ini anbiya sesat menyesatkan. Di cross check dulu. Paham maksudnya? Di cross check dulu. Ini berhubungan dengan martabat manusia. Sekali engkau mengucapkan akan tersebar dan orang akan tahu dia akan tercap seperti itu. Makanya dia itu emas. Kalau saya berucap dan kalau saya berucap itu perak, dia adalah emas. Ya, pesan hikmah, dia banyak hikmah. Kecuali seperti menyampaikan seperti ini, ya al-kalam ahsan, berucap itu lebih baik. Kecuali kalau ngomong metu api, memang diam. Terus dia ngomong metu api, metu cabai, ya. Maksudnya apa? Sakit kok dengarnya, dan inti asal diam. Karena diam inti adalah amal soleh. Diam inti adalah amal soleh. Ya. Karena sebagian orang kalau ngomong langsung singgung keluar. Ya. Seperti itu. Jadi boleh itu diam-diam, hati-hati ini mah ya. Min lisani wa yadihi, selama dari lisannya dan tangannya. Karena tangan kita ini subhanallah berbuat zalim, baik langsung berbuat zalim atau dengan gerak-gerik tangan, SMS dan seterusnya, karena berbuat zalim tangan ini. Dan jika benar ente lepas dari ini, berarti kita baru dikatakan muslim yang hakiki. Kalau tidak, maka kita muslim muslimah. Ya, sebagaimana seorang muslim tak sholat namanya muslim KTP. Tunjukkan ente muslim. Kalau orang semuanya tahu muslim seperti ini, Islam menyebar di seluruh dunia. Banyak orang muslim tapi muslim cuma identitasnya saja. Ya. Mencuri, khususnya di kita ya, muslim. Yang bertato muslim, ya kan? Yang ini muslim. Jadi orang melihat. Padahal Islam tidak akan tercoreng dengan Islam itu tinggi. Islam ya'lu wa la yu'la. Islam tinggi selalu tidak perlu ditinggikan. Islam tinggi. Tapi gara-gara dia orang melihat seperti ini. Karena dia tidak dikatakan muslim hakiki. Kalau muslim, subhanallah, ya insya Allah mereka masuk surga. Karena muslim artinya al-Islam itu sendiri. Islamu lillahi bitauhid. Seorang yang mengesahkan Allah itu muslim. Dia tunduk patuh kepada Allah. Kemudian dia berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan tersebut. Itu muslim. Kalau kita belum mentauhidkan Allah, bukan muslim. Ente mentauhidkan Allah tapi tidak tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, belum muslim. Ente sudah mentauhidkan Allah, sudah tunduk, tapi ente belum berlepas diri kepada kesyirikan dan pelakunya. Karena ada orang, sebagian orang, saya tidak menyebutkan Allah Azza wa Jalla, saya tidak mau mengingkari kesyirikan. Ini tetap belum dikatakan muslim. Jadi harus seperti ya, Abul Anbiya, bapaknya para Nabi Ibrahim alaihi assalam, jelas keislamannya. Ya. Inna bura'a, kami berlepas diri dari kalian, berlepas diri juga dari perbuatan kalian. Seperti itu baru muslim. Tidak ada dikatakan dia kasar, dia ini muslim itu ya, qawi, kuat manhajnya, kuat akidahnya, juga kuat. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Kita telah tahu, sering mendengar siapa Mu'adz bin Jabal, ulamanya para sahabat. Jadi kalau seandainya nanti pada hari kiamat, ya, kita diletakkan Allah Azza wa Jalla di dekat para sahabat, kita akan lihat Mu'adz bin Jabal itu di depan seluruh ulama, sejauh lemparan batu dia paling depan, saking berilmunya beliau. Kalau mendengar Mu'adz bin Jabal, ya, maka kita harus mengetahui beliau. Beliau meninggalnya di umur yang sangat muda sekali. Di waktu yang sangat muda dia sudah dikirim Nabi SAW untuk berdakwah. Ya, kata Nabi SAW, "Innaka ta'ti qauman min ahli." Wahai Mu'adz, kalau beliau kirim ke Yaman, Nabi tidak mengirim kecuali orang yang sangat berilmu. Kau akan mendatangi ahli kitab
Hendaklah pertama kali kau mendakwakan mereka, jelaskan makna syahadat la ilaha illallah, suruh mereka mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Mu'adz bin Jabal, kata Nabi SAW, sakilatka ummuka, ibumu kehilangan dirimu. Para ulama menjelaskan kalam Nabi yang seperti ini, Nabi melaknat atau Nabi mengganggu atau Nabi mengatakan kalam-kalam seperti ini kepada orang yang tidak berhak mendapatkan seperti Mu'adz bin Jabal, maka itu adalah doa ampunan rahmat bagi orang yang dikatakan tersebut. Itu omongan Nabi sendiri. Ya Allah, ya, orang yang aku ganggu, yang asyaitanku aku celah, yang aku laknat, tapi dia itu maksudnya bukan orang yang berhak mendapatkan, maka jadikan itu rahmat dan sholat bagi ini, doa bagi ini, kebaikan. Kecuali memang dia orang yang berhak mendapatkan laknat, itu benar-benar doa laknat. Seperti orang-orang yang membunuh, ya, hafid Nabi SAW. Nabi 1 bulan kunut. 1 bulan Nabi kunut mendoakan mereka, ya akhirnya mereka sekampung mati semua doakan dari Nabi SAW. Tapi kalau yang tidak berhak seperti Mu'adz bin Jabal, dan mungkin doakan Nabi keburukan. Jadi makna sakilat ka umum bukan makna semestinya. Ibu mau kehilangan ini bukan Nabi mendoakan moga-moga mau kehilangan bukan. Maknanya tetap kebaikan. Apa itu kata Nabi? Wahal yakubun nas. Ini hadisnya panjang sekali. Jadi beliau membawakan ininya saja, yang pentingnya saja yang berhubungan dengan bab. Kata beliau, wahal yakubun nas, bukankah yang banyak menjerembabkan manusia, ya, di atas hidung-hidung, menyungkurkan manusia di muka-muka mereka, ya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, illa hasaidu al-sinati, malaikat itu hasil dari lidah-lidah mereka sendiri. Yang paling banyak membuat manusia terjerembab, apa kalau kita bahasa kita? Tersungkur, ya, di neraka, itu hasil lidah kita sendiri. Lidah memang dia lembut, ya, tulang lembut, tapi apa dia bahayanya lebih sakit dari dicucuk tunggak aja. Terkadang seorang ditebas maki lidah lebih sakit daripada ditebas maki pedang. Hati-hati lidah. Paham maksudnya? Lebih baik aku diulang dari gunung daripada dia ngomong itu. Benar tak? Karena ada apa ini? Saking sakit tajamnya lidah. Makanya dalam hadis itu ada seorang gara-gara lidah dia mengatakan sebuah kalimat yang menyebabkan dia masuk neraka 70 tahun perjalanan dalam hidup. Lidah. Kalau tangan kalau usah SMS itu dia sama aja. Itu dari hati ke ucapan, tapi ucapan itu menyuruh lisan, itu menyuruh tangan. Hati-hati juga. Ya, jadi perhatikan lisan kita, jangan sembarang berbicara. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, hadis yang hasan sahih. Kita habiskan ya, karena tinggal sedikit lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'minuna al-mu'minat." Dan orang-orang yang mereka mengganggu orang-orang mukminin, wal mu'minat, dan mengganggu orang-orang yang mukminat, bi ghairi maktasabu, dengan apa yang mereka tidak kerjakan. Menuduh, ya, mengganggu atau yang lainnya yang tidak mereka kerjakan, yang tidak dikerjakan oleh mukminin, yang tidak dikerjakan oleh mukminat ini, kita katakan begini dia tidak mengerjakan. Apa kata Allah? Faqad ihtamalu, mereka telah memikul buhtanan, kedustaan. Ingat ya, dusta dosa besar. Buhtan besar lagi. Wa ithma mubina, dan dosa yang sangat-sangat jelas. Kalau kita menuduh seseorang dan itu tuduhan tidak ada, maka kita akan mendapatkan yang buhtan dan juga mendapatkan dosa yang sangat besar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dua hadis lagi, man qadafa mamlukahu, barang siapa yang menuduh budaknya sendiri. Budak tidak ada harganya. Budak itu, ya, kedudukannya sama seperti binatang. Subhanallah, yang bisa dijual, bisa dibeli budak. Tapi kalau kita tuduh dia berzina, dia tidak melakukan zina. Paham maksudnya? Kata Nabi SAW, uqima alaihi had, harus ditegakkan kepadanya had pada hari kiamat. Akan ditegakkan kepadanya had pada hari kiamat. Pada hari kiamat dia akan ditegakkan had. Ya.
illa ayyakuna kama qala, kecuali memang omongan dia benar. Hati-hati. Ya. Kemudian beliau menutup perkataan beliau hadis yang baru saja diriwayat Imam Bukhari dan Muslim. Amma man qadhafa, dengan ini bantahan kepada orang-orang Syiah, Rafidah, Syiah yang lainnya, atau orang yang mengikuti mereka. Amma man qadhafa ummul mukminin, adapun orang yang menuduh Aisyah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Syiah Rafidah, Syiah yang lain yang menurut Imam Ibn Ashari, Imam 12, yang mereka menuduh Aisyah berzina ba'da nuzuli bara'atiha, setelah Allah menurunkan ayat membebaskan dia dari tuduhan-tuduhan dan surah An-Nur tadi, minas sama, langsung dari langit Allah membebaskan dia, maka orang ini kata dia kafir, keluar dari agama Islam, mukadzibun bil Quran, dan dia telah mendustakan Al-Quran, hukum dia harus dibunuh. Menuduh ibu kita, ibu seluruh orang mukmin. Bagaimana istri-istri Nabi yang lain selain Aisyah? Sama jawabannya. Istri Nabi semuanya suci. Ijma' para ulama, ijma' yang barang siapa menyelisihinya kufur. Istri seluruh para nabi, jumlah nabi 124.000 nabi, semua istri mereka tidak ada yang berzina. Walaupun kita mendengar kemarin istrinya Nabi Nuh kafir, istrinya Nabi Nuh kafir, tapi mereka tidak pernah berzina, mereka disucikan Allah dari perbuatan tersebut. Baik. Nah, sampai sini karena sudah ada, tidak ada yang jawab, kita tutup. Ya. Sampai Isya ya. Nah, kita tutup dengan kafaratul majlis. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan jawabnya, untuk silakan tulis kasih minggu depan sebelum kita